Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami beranggota 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Satya Utami, dan rekan saya Eta Karisa. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai konsep hadana dalam Islam. A. Pengertian hadana. Hadana secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, dan memeluk. Menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata hadana dapat disandarkan dari kata al-hid yang berarti rusak, lambung, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian yang memiliki artian burung itu menggapit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan atau ibu yang menggampit anaknya. Sedangkan secara terminologi, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadana. Salah satu pengertian hadana tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadana yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamis, atau yang kurang akalnya, belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri yang baik dan buruk. Sedangkan secara terminologi, hadana menurut mazhab Sunni yang dibawa oleh 4 tokoh ulama, yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mengartikan hadana sebagai berikut. 1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadana adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta terhadap seorang anak, yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak. 2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan hadana adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan sesuatu yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya. Meskipun orang tersebut telah dewasa, namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadana merupakan suatu tindakan pengayoman pemeliharaan terhadap anak yang belum cukup untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah dewasa tetapi belum mumayyiz, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahteraan dan menjaga dari sesuatu yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. B. Dasar hukum hadana. 1. Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak-anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua atau suami istri. Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya atau suami, sedangkan hak pemeliharaan terletak di tangan istri, seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebankan melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraannya karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih atau sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami selain menjadi kepala keluarga, imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. 2. Hadis. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaannya. Dalam hal pemeliharaan anak atau hadana, Nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa seorang perempuan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susunya yang menjadi minumnya dan pangkuanku yang memeluknya. Sedangkan bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah." Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Jadi kandungan dari hadis di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya. C. Syarat-syarat hadana. Bagi seorang hadin atau pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak dipenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadananya. Adapun syarat-syarat itu adalah: 1. Berakal sehat, 2. Dewasa atau baligh, 3. Mampu mendidik, 4. Amanah dan berbudi, 5. Islam, 6. Keadaan wanita atau ibu belum kawin, 7. Merdeka. D. Batas-batas hadana. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan hadana adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian hadana tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur hadana adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat di masa atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan. Kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Menurut ulama Syafi'iyah, masa pemeliharaan anak atau hadanah tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya. Apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar berjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya, maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak tersebut di antara mereka, dan apabila ia diam tidak memilih salah satu dari mereka, maka ia berada pada ibunya.
Menurut ulama Syafi'iyah, masa pemeliharaan anak atau hadana tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya. Apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka di antara mereka apabila ia dapat memilih salah satu dari mereka, maka ia berada pada ibunya. Menurut ulama Hanafiyah, masa hadana itu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Menurut ulama Malikiyah, masa hadana itu mulai anak lahir sampai dengan bagi anak perempuan sampai jakawin. Menurut ulama Hanabilah, masa hadanah itu 7 tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu disuruh memilih di antara kedua orang tuanya, maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka. Dari pendapat beberapa ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa hadana itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurusi sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan pendapat hanyalah mengenai batasan dewasa atau mampu berdiri sendiri dan batasan usia tamyiz. Mereka pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia tamyiz semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia. Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan, dan sebagainya. Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendidikan tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka hadana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunya yang berhak untuk menangani masalah hadana selama ibunya belum menikah dengan orang lain. 2. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi dari si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya. Karena dalam usia tersebut anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi. Urutan orang yang berhak hadana. Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh. Anak asuh berhak mendapat pengasuh dari pengasuhannya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajaran, dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Demikian pula hanya pengasuh ia berhak atas pengasuhan anak asuhnya karena ia termasuk orang yang menginginkan kebahagiaan dan kemaslahatan ayahnya pada masa yang akan datang. Sebagaimana ahli fikih berpendapat bahwa pengasuh anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masa terkait oleh tali perkawinan. Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai, maka dikembalikan pada peraturan yang ada. Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumai. Setelah anak mumai, maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan di antara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama, maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara kedua, ayah dan ibunya yang ia sukai untuk tinggal bersama. Atas dasar inilah, maka para ahli fikih di atas memperlihatkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani masalah hadana. Berikut ini pendapat beberapa ahli fikih mengenai urutan orang-orang yang berhak dalam hadana. Dengan ketentuan apabila seorang yang menempati urutan terdahulu terdapat suatu halangan yang mencegah dari hak hadana, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya.
sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu. Maka para fuqaha menyimpulkan keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut: 1. Ibu, 2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, 3. Nenek dari pihak ayah, 4. Saudara kandung perempuan anak tersebut, 5. Saudara perempuan seibu, 6. Saudara perempuan seayah, 7. Anak perempuan ibu yang sekandungnya, 8. Anak perempuan ibu yang seayah, 9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya, 10. Saudara perempuan ibu yang seibu atau bibi, 11. Saudara perempuan ibu yang seayah atau paman, 12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, 13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, 14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, 15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, 16. Saudara perempuan ayah yang sekandung, 17. Saudara perempuan ayah yang seibu, 18. Saudara perempuan ayah yang seayah, 19. Bibinya ibu dari pihak ibunya, 20. Bibinya ayah dari pihak ibunya, 21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya, 22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. Nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masing. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuh anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah atau nasab dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada 1. Ayah anak tersebut, 2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas, 3. Saudara laki-laki sekandung, 4. Saudara laki-laki seayah, 5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung, 6. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah, 7. Paman yang sekandung dengan ayah, 8. Paman yang seayah dengan ayah, 9. Pamannya ayah yang sekandung, 10. Pamannya ayah yang searah dengan ayah. Jika tidak seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu 1. Ayahnya, ibu atau kakek, 2. Saudara laki-laki seibu, 3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu, 4. Paman yang seibu dengan ayah, 5. Paman yang sekandung dengan ibu, 6. Paman yang seayah dengan ibu, dan selanjutnya. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjukkan seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. Menurut Syed Sabiq, urutan yang berhak dalam hadana adalah ibu yang pertama kali berhak atas hak asuhnya tersebut. Para ahli fikih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadana. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, ibu. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan atau umpamanya karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berpindahlah hak hadana ke tangan ibunya, ibu atau nenek, dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, saudara perempuan seayah, kemudian perempuan sekandung, perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah, kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayahnya, lalu bibinya ibu, bibinya ayah dari ayahnya, ayah. Begitulah utamanya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga itu dan ayah.